Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di sini ada HP Vivo Y71, varian memorinya gede nih, 6/128 nih, lihat ya. RAM 6, ROM 128, harganya cuma di 300 ribuan aja. Nah, aku tertarik mau mereview HP ini karena banyak banget yang jualan HP ini di e-commerce ya. Bahkan ada beberapa nih di toko oren yang untuk tokonya itu udah centang oren atau affiliate live streaming ya, centang oren. Itu jualan HP kayak gini, Vivo Y71 6/128, harganya di 300 ribuan. Dan kebanyakan pada bilang HP ori ya, seperti ini HP-nya nih, Vivo Y71. Harganya murah, varian memorinya gede. Oke, langsung kita mulai dari tampilan HP-nya dulu aja. Untuk tampilan HP-nya di bagian belakang ada kamera utama sama LED flash dan ada tulisan Vivo. Di sini ada tulisan Design by Vivo. Untuk desainnya kayak yang ori beneran ya, kayak gini. Samping kanannya ada tombol power sama tombol volume. Samping kirinya ada slot SIM tray yang udah triple slot. Tapi untuk slot SIM tray-nya ini waktu aku coba itu agak tipis banget dan gampang meleyot ya, gampang meleyot nih. Jadi nggak aku rekomendasikan buat dibongkar pasang sering-sering ya. Dan di sini udah aku pasang SIM card juga dan sinyalnya itu muncul 4G. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya dulu. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Bagian bawahnya ada lubang jack audio, mikrofon, port micro USB, dan ada lubang speaker kayak gini. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, cukup oke sih tampilannya untuk ukuran HP murah di 300 ribuan. Tapi di sini untuk memorinya itu bukan 6/128 ya. Kalau kita cek di sini memang 6/128 nih. Kalau kita cek di bagian RAM dan ruang penyimpanan, RAM-nya 6 dan ROM-nya 128. Tapi memori aslinya saat dicek di sini pakai aplikasi Device Info ya, bisa DevCheck, AIDA 64 atau CPU-Z bebas ya, bisa kalian cek. Dan di sini memori aslinya itu cuma 3/32 aja nih, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB. Selanjutnya, kalau kita belum puas, kita cek lagi pakai aplikasi lain ke AIDA 64 juga bisa. Di sini langsung cek bagian sistem aja dan memorinya akan terbaca. Di sini RAM-nya 3 GB, LPDDR3 dan ROM-nya 32 GB. Terbaca 23,01 GB kayak gini. Dan untuk sinyalnya di sini kita cobain aja ya. Di sini aku mau matikan dulu WiFi-nya. Kita matikan WiFi dan kita hidupin datanya. Kita langsung cobain sinyalnya ya. Ini udah aku pasang SIM card, muncul 4G-nya. Untuk internetan kita coba aja. Oke, sekarang kita coba ketikkan apa ya di Google ya. Asal aja ya, ketikkan Naruto atau apa di sini. Dan untuk ngetik di sini agak delay ya, cukup lemot HP-nya karena masih quad core 28 nanometer juga. Oke, ini sinyalnya bisa dan lumayan lancar ya sinyalnya nih untuk ngetik-ngetik di Google, lancar. Kemudian selanjutnya untuk WiFi-nya ini juga bisa ya. Kita coba WiFi-nya dulu. Nih WiFi-nya kita hidupin dan langsung kita matikan dan langsung kita cobain aja di sini. Oke, kita langsung cobain aja WiFi-nya nih untuk ngetikan misalnya Vivo Y71 ya di sini. Dan untuk WiFi juga kenceng dan HP ini juga bisa dipakai buat hotspot juga. Kalau kalian mau hotspotan itu bisa pakai ini. Nah, untuk sinyalnya punya aku ini aman ya, tapi HP ini hoki-hokian sih, bisa dapat yang bagus banget, bisa juga dapat yang cacat karena bukan HP resmi ya. Dan bukan HP ori juga seperti ini. Vivo Y71 murah di 300 ribuan. Selanjutnya untuk WhatsApp punya aku udah aku daftarin di 3 harian ya. Untuk 3 hari ini masih bisa, belum kena spam atau kena blokir ya. Masih aman, belum kena spam atau kena blokir karena HP seperti ini itu kebanyakan WA-nya itu resiko banget kena spam atau kena blokir ya. Intinya nggak bisa dipakai buat WA gitu. Tapi untuk punya aku ini udah 3 hari masih aman. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasi HP-nya ya. Untuk spesifikasinya di sini HP-nya ini pakai chipset Snapdragon 425. Fabrikasi masih 28 nanometer, wajar kalau misalnya HP-nya itu cepat panas. Tapi yang aku rasain di sini cepat panasnya itu nggak wajar dan panasnya juga nggak wajar. Terlalu panas dan panasnya itu banget ya. Terus untuk inti CPU-nya udah 4 core atau masih 4 core, belum octa core ya, masih 4 core. Jadi ini tuh bakalan lemot banget HP-nya kalau dipakai buat kerja-kerja berat. Terus untuk clock speed-nya cuma di 1,4 GHz doang. Kemudian GPU-nya pakai Adreno TM308. Untuk layarnya sendiri ini pakai resolusi masih HD ya, 720 x 1400 pixel dengan kepadatan layar di kurang lebih 268 ppi. Kemudian untuk ukuran layar HP ini di 6 inci dengan refresh rate 60 Hz ya. Kalau kita lihat spesifikasi di sini memang kelihatan lumayan.
Tapi kalau kita lihat warna layarnya, menurutku kurang bagus ya. Warnanya itu kurang pekat atau kurang padat gitu warnanya, agak ngeblur-ngeblur. Dan kalau kita masuk ke menu-menu sini ya, kalian lihat warnanya ini kayak warna-warna yang agak burik gitu ya. Ya seperti inilah untuk layarnya. Ini kemungkinan pakai layar yang udah OM atau gantian pakai LCD KW ya. Tapi ini KW-nya nggak jelek-jelek banget, karena saat aku tes pakai aplikasi multitoast tester ini masih bisa dapat sampai 10 sentuhan nih. Langsung kita cobain aja di sini ya. Kita tes pakai aplikasi ini bisa dapat sampai 10 sentuhan dengan normal. Jadi untuk layarnya ini walaupun OM, tapi OM-nya itu masih OM yang bagus ya, bukan OM yang kentang banget gitu yang cuma dapat 2 sentuhan atau bahkan 3 sentuhan. Ini bisa dapat 10 sentuhan. Tapi memang untuk warnanya ini kurang, dan kontrasnya itu juga kurang bagus menurutku, agak ke biru-biruan, ke abu-abuan kayak gini. Untuk kesehatan mata sih kurang ya. Aku sarankan kalau pakai HP seperti ini di mode kenyamanan mata aja. HP ini kalau dipakai buat main game itu nggak disarankan buat game yang sering-sering ya, atau game-game yang agak berat dikit seperti FF, Mobile Legends atau Free Fire. Soalnya HP ini itu cepat panas yang pertama, dan kedua performanya itu juga lemot banget. Bisa dilihat dari chipsetnya ya, Snapdragon 425 itu cukup chipset yang kentang. Kemudian masih 28 nanometer, dan untuk intinya juga masih quad core ya. Jadi untuk gaming HP ini kurang banget. Tapi kalau kalian mau lihat tes gaming HP ini, kalian bisa ke channelku satunya ya, review murah tes gaming. Nanti aku akan tes FF, untuk Mobile Legends juga, untuk PUBG juga pakai HP ini. Oke, selanjutnya HP ini kalau misalnya mau dipakai untuk sosmedan seperti nonton-nonton video di YouTube, ini juga masih cukup mumpuni ya. Ini lihat aku masuk ke YouTube, memang pas masuk kayak gini agak lama, untuk scroll-scroll juga cukup delay. Nih untuk scroll cukup delay, tapi lumayan lah, bisa untuk hiburan ya, sekedar hiburan aja ini masih bisa. Ini scroll ini cukup delay tapi ya lumayan lah, nggak delay sampai macet ngeframe banget kayak gitu, masih bisa dimaklumi untuk ukuran HP murah 300 ribuan. Dan selanjutnya, ini kepencet guys. Oke, kita selanjutnya ke tes suaranya aja. Kita ke tes suaranya pakai Alicat aja ya, seperti biasa pakai Alicat musik guys. Oke, kita langsung tes suaranya. Untuk HP yang aku dapat ini suaranya terbilang jernih ya untuk ukuran HP semurah ini. Tapi nggak tahu sih ini menyeluruh atau cuman hoki-hokian aja. Tapi menurutku HP kayak gini hoki-hokian banget sih, dari segi baterainya, dari segi kualitasnya, dari segi performanya. Bahkan untuk kerusakannya itu juga hoki-hokian ya. HP seperti ini nggak 100% bagus lah bakalan ya. Kalau kalian beli HP seperti ini bisa dapat HP bagus, bisa juga dapat HP cacat, bisa juga dapat HP yang ada minus-minusnya kayak gitulah. Intinya HP ini hoki-hokian karena bukan HP resmi ya. Tapi HP yang aku dapat ini untuk speakernya dites juga lumayan bagus nih. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya untuk kameranya itu menurutku juga terbilang bagus ya untuk kameranya nih. Ini kameranya bagus kalau dipakai buat foto kamera depan seperti ini. Nih hasilnya ini bening ya kamera depannya. Jadi untuk foto-foto tugas sekolah ini juga masih bisa nih. Untuk foto-foto tugas, untuk sekedar selfie-selfie, video call ini bisa. Dan selanjutnya untuk kamera belakangnya nih kayak gini nih, kamera belakang nih, lihat ya. Ini kamera belakang untuk warna-warnanya menurutku juga oke nih. Untuk tulisan-tulisan kelihatan dengan jelas, di zoom bisa di zoom sampai dengan 4 kali zoom walaupun pecah. Kemudian untuk video kamera depan dan kamera belakang bisa di 1080p 30 fps. Untuk modenya di sini ada mode Pro ya, ini mode Pro, ada panorama, terus ada wajah cantik, ambil foto, dan ada mode video kayak gini nih. Untuk modenya juga cukup banyak ya, ada mode cantiknya juga. Ya seperti inilah untuk kameranya, lumayan lah untuk sekedar foto-foto tugas atau foto-foto buat pribadi atau video call kayak gitu bisa nih. Kalau untuk edit-edit video konten kreator ini juga kurang worth it karena HP-nya kentang ya, walaupun hasil kameranya standar-standar aja tapi masih bisa lah. Oke. Ya seperti inilah untuk keadaan HP-nya. Sekarang lanjut ke spesifikasinya. Lanjut untuk memori asli RAM 3GB, ROM 32GB. Kemudian untuk fitur-fiturnya cuman ada OTG.
terus ada GPS, kemudian di sini nggak ada fingerprint, nggak ada infrared, nggak ada NFC. Tapi HP ini masih ada Face ID ya, jadi lumayan nih ada Face ID-nya, walaupun nggak ada fingerprint-nya, bisa buka pakai fitur wajah. Oke, lanjut untuk sistem Android-nya mentok di Android 8.1 atau Oreo ya, nggak bisa dapat update lagi. Maklumi aja karena ini sebenarnya HP jadul dan HP-nya harganya murah ya di Oreo. Untuk YouTube beberapa tahun ke depan masih bisa nih Android Oreo. Selanjutnya kita masuk ke bagian sensor ya. Untuk sensornya di sini udah ada gironya, tapi gironya itu delay banget. Grafiknya cuman grafik kayak gini aja, cuman grafik tumpul-tumpul, nggak bisa grafik yang bagus ya, cuman grafik tumpul-tumpul kayak gini. Cuman sekedar ada giro aja, gironya itu nggak direkomendasikan, apalagi kalau dipakai buat main PUBG itu pastinya delay parah. Selanjutnya untuk kameranya ya, tadi belum resolusinya, kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan di 5 megapiksel aja. Nah, yang terakhir di sini untuk kelengkapannya nih. Kelengkapannya di sini aku tunjukin dulu. Yang pertama ada USB ya, yang pertama ada USB. Ya sama unit HP-nya lah, unit HP USB, dan di sini kita coba lihat ke dalamnya lagi. Kemarin udah aku unboxing tapi agak lupa ya, jadi aku lihat lagi aja ke dalam nih. Dan di sini untuk kelengkapannya kita akan dapat kayak gini nih, softcase bening ya, softcase bening, dapat buku petunjuk walaupun nggak guna buku petunjuknya. Tulisannya mobile phone doang, nggak ada tipe-tipenya, dan ini kosong. Softcase-nya bening kayak gini, lumayan sih dapat softcase ya. Dan dapat SIM ejector juga, di sini dapat SIM ejector, dan kita akan dapat kepala charger juga pastinya. Walaupun kepala charger kayak gini nggak aku rekomendasikan buat dipakai ya, karena ini pasti OM atau KW dan ini ringan, rasa kopong banget. Takutnya nanti malah bikin HP-nya cepet rusak kalau pakai kepala charger kayak gitu. Dan selanjutnya ini aku timbang ya kepala chargernya nih, coba aku timbang ya. Oke, kita hidupin dulu timbangannya. Oke, ini bobotnya pasti ringan banget sih. Ini ya, bobotnya cuma di 27 gram aja, jadi ini ringan banget. Kalau yang ori-ori sih biasanya di 50-an gram ya. Tapi ini cuma di segini aja, 20 graman. Jadi memang kurang worth it dipakai nih untuk kepala chargernya, takutnya malah bikin rusak HP-nya ya. Jadi untuk reviewnya sampai di sini aja. Intinya HP ini hoki-hokian, nggak direkomendasikan buat beli HP kayak gini. Tapi kalau mau lihat-lihat boleh aja, udah aku sematkan di keranjang belanja, oke? Jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.